gereja harusnya begitu di dalamnya. Jangan menuntut pembicara menyampaikan pewahyuan, engkau sendiri dalam kegelapan gak dapetin pewahyuan. Bukan berapa banyak baca Alkitabnya, bukan berapa banyak ayat yang kau baca, berapa banyak pewahyuan yang saudara dapatkan. Tiap-tiap kita harusnya mempunyai pewahyuan akan Tuhan. Tiap-tiap kita punya tembolok yang berisi pewahyuan. Jangan ngandelin pembicara. Jangan ngandelin hamba-hamba Tuhan. Pembicara dan hamba Tuhan melatih kita untuk mendapatkan pewahyuan. Tiap-tiap kita harusnya terlatih memperoleh pewahyuan itu. Kalau kita seperti seekor ayam yang punya tembolok, tembolok kita berisi pewahyuan. Ini yang ajaib. Seruannya membuat Yesus berhenti. Ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ayat ini berkata bahwa Yesus berhenti. Yesus menghentikan langkahnya. Pewahyuan itu sangat keren. Bukan saja dia mampu berteriak, tapi teriakannya juga membuat Yesus berhenti. Hari ini, apa yang membuat Yesus berhenti di tempat ini? Datang dan menjamah hidupmu. Apa yang membuat Yesus berhenti? Membuat Tuhan datang dan mengubah hidupmu. Apa yang membuat Yesus berhenti? Datang dan masuk dalam rumah tanggamu. Ingat, apa yang dimasuki oleh Yesus itu akan menjadi hidup. Seperti tongkat Harun. Tongkat yang sudah tua dan mati. Tongkat itu tumbuh. Tongkat itu bertunas. Tongkat itu mengeluarkan daun. Tongkat itu mengeluarkan bunga. Tongkat itu mengeluarkan buah. Hidup kita juga sama. Ketika Yesus datang, masuk dalam hidupmu. Sepekat apapun hidup kita, itu seperti tongkat Harun. Pertanyaannya, apa yang membuat Yesus menghentikan langkahnya dan berbalik ke arah hidupmu? Kalau ada orang yang hari ini teriak-teriak minta pewahyuan. Bartimius teriak-teriak karena dia punya pewahyuan. Kalau hari ini ada orang berkata, berikan aku pewahyuan, salah teriakanmu. Bartimius berteriak karena dia punya pewahyuan. Yang gini-gini, gereja, jemaat Tuhan, ingat, kalau tembolokmu penuh dengan pewahyuan, kau akan bisa bergerak. Kau bisa menukik dari kehidupan yang hambar, kehidupan yang terus turun ke bawah, kau bisa menukik naik ke atas. Gak bisa dibatasi. Pewahyuan yang mengubah arah hidup kita. Dan itu berasal dari firman yang kita baca. Itu berasal dari firman yang menghidupkan hidup kita. Itu berasal dari firman yang menghidupkan hati kita. Pertanyaannya kembali, seperti dari pertanyaan awal, bukan berapa ayat yang kita baca, bukan berapa ayat yang kita renungkan, berapa banyak pewahyuan yang Tuhan taruh dalam hati kita. Sekarang pertanyaan, gimana supaya dapatin pewahyuan? Hati kita harus diletakkan di hadapan Tuhan. Ibadah itu bukan mendengar, ibadah itu bukan menyanyi, ibadah itu bukan melayani, ibadah itu meletakkan hati di hadapan Tuhan. Ketika kita meletakkan hati di hadapan Tuhan, disitulah
pewahyuan akan hinggap dan mengubah dari dalam. Itu yang menghidupkan. Sepekat apapun kehidupan kita, kalau namanya pewahyuan tidak bisa pekat. Kepekatan akan berubah menjadi terang.